Coba bayangkan sebuah tempat di mana hukum fisika terasa sedikit berbeda, di mana sejarah yang kita pelajari di sekolah ternyata keliru, dan di mana alam memiliki suara yang merdu. Seringkali, ketika kita mendengar tentang Amerika Selatan, pikiran kita langsung tertuju pada hutan Amazon di Brasil, atau reruntuhan Machu Picchu di Peru. Namun, terselip di antara raksasa-raksasa itu, ada sebuah negara kecil yang luasnya kira-kira hanya seukuran gabungan Pulau Jawa dan Sumatera. Namanya Ekuador. Jangan remehkan ukurannya. Negara ini adalah definisi dari pepatah kesil-kesil cabai rawit. Ekuador adalah rumah bagi keanehan geografis yang membingungkan ilmuwan. Pusat keanekaragaman hayati yang menginspirasi teori evolusi Charles Darwin, dan negara dengan keputusan politik yang seringkali membuat geleng-geleng kepala. Hari ini, kita akan melupakan buku teks lama kita. Kita akan menyelam jauh ke dalam hutan hujan, mendaki gunung berapi yang membara, dan menelusuri pasar-pasar tradisional untuk membongkar 7 fakta mencengangkan tentang Ekuador. Pertama, mari kita mulai dengan kontroversi terbesar dalam dunia pendakian. Siapa raja gunung yang sebenarnya? Sejak kecil, kita didoktrin bahwa Gunung Everest di Nepal adalah atap dunia. Tingginya mencapai 8.848 meter di atas permukaan laut. Itu fakta yang tak terbantahkan, bukan? Tapi hanya jika kita menggunakan permukaan laut sebagai patokan. Masalahnya, bumi kita ini bukanlah bola yang bulat sempurna. Akibat rotasi bumi yang terus-menerus, planet kita mengalami gaya sentrifugal yang membuat bagian tengahnya, tepat di garis khatulistiwa, menjadi lebih gemuk atau cembung. Ekuador sesuai namanya duduk tepat di atas garis khatulistiwa tersebut. Karena posisi tanahnya yang menonjol keluar akibat bentuk bumi yang cembung, gunung-gunung di Ekuador memiliki keuntungan awal yang lebih tinggi. Inilah panggung bagi Gunung Chimborazo. Gunung berapi nonaktif ini tingginya hanya 6.263 meter di atas laut. Tapi, jika kita menarik meteran dari inti bumi, titik paling tengah planet kita, ternyata puncak Chimborazo menjulang setinggi 6.384 km dari pusat bumi. Angka ini mengalahkan Everest dengan selisih sekitar 2 km. Artinya apa? Artinya, jika kalian berdiri di puncak Chimborazo, kalian adalah manusia yang posisinya paling dekat dengan bulan dan matahari, serta paling jauh dari inti bumi. Gravitasi di sini bahkan sedikit lebih lemah dibandingkan di tempat lain. Jadi secara teknis, berat badan kalian akan sedikit berkurang saat berada di puncaknya. Diet instan ala Ekuador menarik bukan? Tapi keunikan geografis ini juga membawa masalah. Pemerintah Ekuador membangun kompleks wisata megah bernama Mitad del Mundo, atau Tengah Dunia. Di sana ada garis kuning yang dicat membelah jalan, di mana turis bisa berfoto dengan satu kaki di belahan bumi utara dan satu kaki di selatan. Namun, ketika teknologi GPS modern yang presisi militer mulai digunakan, para ilmuwan menemukan fakta menggelikan. Garis 0 derajat 0 menit 0 detik yang sesungguhnya ternyata meleset sekitar 240 meter ke arah utara dari monumen tersebut. Jadi, monumen megah itu dibangun di tempat yang kurang tepat. Meski begitu, area ini tetap menjadi destinasi wajib, karena disinilah kalian bisa melihat eksperimen fisika sederhana, seperti air yang mengalir lurus ke bawah tanpa berputar, atau menyeimbangkan telur mentah di atas paku dengan sangat mudah, karena gaya tarik bumi yang seimbang. Sekarang mari bicara soal fashion dan salah kaprah branding terbesar dalam sejarah. Kalian pasti tahu topi anyaman berwarna putih, gading dengan pita hitam yang sering dipakai selebriti Hollywood atau turis di pantai musim panas. Dunia mengenalnya sebagai Panama Hat. Tapi jika kalian menyebutnya demikian di depan pengrajin tua di kota Monte Cristi, Ekuador, hati mereka mungkin akan sedikit terluka. Topi ini tidak pernah dibuat di Panama. Tidak satupun. Topi ini adalah karya seni asli Ekuador, ditenun dari serat tanaman tequila yang hanya tumbuh subur di pesisir Ekuador. Proses pembuatannya sangat rumit. Untuk topi kualitas standar, butuh waktu sehari. Tapi untuk kualitas super fino yang seratnya sehalus sutra, seorang master weaver bisa menghabiskan waktu 5-8 bulan hanya untuk membuat satu topi. Harganya bisa mencapai puluhan ribu dolar Amerika atau setara ratusan juta rupiah per buah. Lalu kenapa namanya Panama? Ini adalah kecelakaan sejarah. Pada pertengahan abad ke-19, Ekuador mengekspor jutaan topi ini. Namun, karena jalur perdagangan internasional saat itu mengharuskan semua barang melewati tanah genting Panama, sebelum dikirim ke Eropa dan Amerika, cap bea cukai yang tertera di kotak pengiriman bertuliskan From Panama. Kesalahpahaman ini diperparah pada tahun 1906. Pada saat Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt mengunjungi proyek pembangunan terusan Panama yang fenomenal kala itu. Foto beliau yang memakai topi Ekuador tersebar di seluruh koran di dunia. Orang-orang melihat Roosevelt di Panama memakai topi keren itu. Dan boom, nama Panama Hat melekat selamanya. Padahal,
UNESCO sendiri telah mengakui tenunan topi ini sebagai warisan budaya tak benda asli Ekuador. Bergeser dari kepala ke perut, mari kita bahas sesuatu yang manis, yaitu coklat. Narasi sejarah kuliner selama ini mengatakan bahwa suku Maya dan Aztec di Meksiko adalah penemu coklat sekitar 3.000 atau 4.000 tahun lalu. Meksiko selalu dianggap sebagai tanah leluhur kakao. Sekali lagi, Ekuador mematahkan fakta ini dengan bukti sains. Beberapa tahun lalu, tim arkeolog menggali situs Santa Ana La Florida di dataran tinggi Ekuador. Mereka menemukan artefak keramik dari kebudayaan Mayo Chinchay. Setelah diteliti di laboratorium, ternyata residu di dalam keramik itu mengandung theobromine, sebuah zat khas kakao yang berusia 5.300 tahun. Ini membuktikan bahwa orang-orang kuno di Ekuador sudah menikmati minuman coklat fermentasi jauh sebelum orang Meksiko mengenalnya. Ekuador adalah tempat kelahiran coklat yang sesungguhnya, dan bukan sembarang coklat. Ekuador terkenal dengan varietas kakao Ariba nasional. Ini adalah jenis kakao yang sangat dicari oleh chocolatier mewah di Swiss dan Belgia karena aroma floralnya yang unik. Jadi, saat kalian memakan coklat Belgia yang mahal, besar kemungkinan jiwa dari coklat itu berasal dari tanah vulkanik Ekuador. Selain coklat, Ekuador juga menjadi lumbung buah dunia. Kita mungkin sering melihat label pisang Cavendish di supermarket. Kemungkinan besar itu dari Ekuador. Negara ini adalah eksportir pisang terbesar di dunia. Tapi bukan cuma pisang, mereka juga penghasil mawar terbaik. Karena sinar matahari yang jatuh tegak lurus sepanjang tahun di Khatulistiwa, bunga mawar di Ekuador tumbuh dengan batang yang sangat panjang dan kelopak yang besar serta tahan lama. Bagaimana rasanya hidup sehari-hari di negara yang penuh kontradiksi ini? Mari bicara soal uang. Jika kalian berkunjung ke Ekuador, jangan repot-repot menukar rupiah Anda ke mata uang lokal yang aneh. Sejak tahun 2000, Ekuador tidak punya mata uang sendiri. Mereka menggunakan dolar Amerika Serikat secara resmi. Ini terjadi setelah krisis perbankan parah di akhir tahun 90 yang membuat mata uang lama mereka, Sukar, mengalami hiperinflasi gila-gilaan. Mirip kejadian krisis moneter di Indonesia, tapi lebih parah, nilai uang hancur. Tabungan warga lenyap dalam semalam. Dalam keputusasaan, pemerintah memutuskan untuk mendolarkan ekonomi mereka demi stabilitas. Hasilnya unik. Kalian akan bertransaksi dengan uang kertas bergambar Presiden Amerika George Washington. Tapi saat menerima kembalian koin, kalian mungkin mendapatkan koin centavos yang dicetak di Ekuador dengan gambar pahlawan lokal. Namun ukurannya dan nilainya sama persis dengan sen Amerika. Dan ada satu hal lagi yang membuat kehidupan urban di Ekuador terasa unik. Manajemen sampahnya. Di banyak negara, truk sampah adalah kendaraan yang paling dihindari karena bau dan bising. Di Ekuador, truk sampah adalah idola lingkungan. Mereka tidak membunyikan klakson kasar, melainkan memutar lagu. Lagu yang paling populer adalah The Maiden Sprayer, yang diputar lewat pengeras suara mirip truk es krim. Ini bukan sekadar hiburan, ini adalah sistem alarm yang efektif. Di jalanan gang yang sempit di Quito atau Guayaquil, warga tahu persis kapan harus keluar rumah, membawa kantong sampah mereka. Begitu mendengar melodi mendayu tersebut, ini menciptakan kedisiplinan kolektif yang unik dengan sebuah tarian rutin antara warga dan petugas kebersihan. Kita tidak bisa membahas Ekuador tanpa menyebut permata mahkota mereka, yaitu Kepulauan Galapagos. Terletak sekitar 1.000 km dari daratan utama, kepulauan vulkanik ini adalah alasan mengapa kita memahami biologi modern. Disinilah Charles Darwin muda tiba dengan kapal HMS Beagle dan menyadari bahwa spesies hewan berubah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tapi, apa yang membuat Galapagos begitu ajaib? Bukan hanya sejarahnya, melainkan perilaku hewannya saat ini. Di Galapagos, hewan-hewan tidak takut pada manusia. Kalian bisa berjalan di trotoar dan harus melangkahi singa laut yang sedang tidur siang. Burung blue-footed booby tidak akan terbang, meski kalian mendekat untuk memotret kakinya yang biru cerah. Kura-kura raksasa yang usianya lebih tua dari nenek kalian berjalan santai di jalan raya. Kenapa mereka tidak takut? Karena kepulauan ini terisolasi selama jutaan tahun tanpa predator besar, termasuk manusia. Mereka tidak pernah belajar untuk takut. Pemerintah Ekuador menjaga ini dengan sangat ketat. Aturan utamanya, kalian tidak boleh menyentuh hewan. Tapi jika hewan itu mendekat dan menyentuh kalian, kalian hanya boleh diam mematung. Ini adalah satu-satunya tempat di bumi di mana batas antara satwa liar dan manusia terasa sangat tipis, namun sangat dihormati. Terakhir, dan mungkin yang paling penting untuk masa depan planet kita, adalah terobosan hukum yang dilakukan Ekuador. Pada tahun 2008, Ekuador melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan negara manapun dalam sejarah peradaban modern. Mereka menulis ulang konstitusi negara dan memberikan hak hukum kepada Pachamama. Dalam bahasa Indonesia berarti Ibu Pertiwi.
Ini bukan sekadar simbolis atau puisi. Dalam hukum Ekuador, alam diakui sebagai subjek hukum, sama seperti manusia atau perusahaan. Sungai, hutan, dan gunung memiliki hak untuk ada, bertahan, dan memulihkan siklus hidupnya. Apa dampak nyatanya? Bayangkan sebuah perusahaan konstruksi ingin melebarkan jalan dan harus menimbun sungai. Di negara lain, warga harus membuktikan bahwa penimbunan itu merugikan manusia. Misalnya, menyebabkan banjir. Di Ekuador, warga bisa menuntut atas nama sungai itu sendiri. Sungai ini punya hak untuk mengalir, dan kalian melanggarnya. Salah satu kasus terkenal terjadi di Sungai Vilcabamba, di mana pengadilan memenangkan hak sungai tersebut melawan pemerintah daerah yang membuang limbah konstruksi. Hakim memutuskan bahwa sungai itu harus dibersihkan dan dipulihkan, bukan karena manusia rugi, tapi karena sungai itu punya hak untuk bersih. Konsep ini, yang disebut sumakoshe, atau hidup yang baik dalam filosofi masyarakat adat Kihwa, mengajarkan bahwa manusia tidak bisa hidup sejahtera jika alam di sekitarnya sakit. Ekuador mencoba mengajarkan dunia bahwa alam bukan properti, tapi partner. Dari puncak Chimborazo yang menyentuh angkasa, ke laboratorium evolusi di Galapagos, hingga ruang sidang yang membela hak sungai. Ekuador adalah bukti bahwa ukuran geografis tidak menentukan besarnya pengaruh sebuah bangsa. Negara ini mengajarkan kita untuk mempertanyakan apa yang kita tahu. Bahwa mungkin cara kita mengukur ketinggian gunung itu bias. Bahwa sejarah penemuan coklat perlu ditulis ulang. Dan bahwa mungkin, hanya mungkin, kita harus mulai memperlakukan pohon dan sungai bukan sebagai benda, tapi sebagai tetangga yang punya hak hidup. Ekuador adalah pengingat indah bahwa di garis tengah bumi, keseimbangan bukan hanya soal fisik, tapi juga soal harmoni antara manusia, sejarah, dan alam semesta. Jadi, fakta mana yang paling mengubah pandangan kalian hari ini? Apakah soal berat badan yang berkurang di Chimborazo atau soal hak asasi alam? Ceritakan di kolom komentar. Dan jika kalian ingin terus menjelajahi keajaiban dunia yang tersembunyi, jangan lupa tekan tombol subscribe. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Bye-bye.